Shalom. Haleluya. Mana spiritnya? Haleluya. Woo. Oke, let's spirit. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ku ada hari ini, sebab karena anugerah-Mu Bapa. Kau yang menyertai dan melindungi sepanjang malam, saat pagi Kau berikan hari yang baru. Maka ku datang ke hadirat-Mu Bapa, ku bersyukur dan ku sembah Engkau, dan ku tinggikan Engkau Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ku agungkan selamanya. Ku persembahkan tubuh, jiwa, roh, nyawa hidupku, sebab Engkaulah pemilik hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Silakan Bro Adam berdoa. Sharing nanti pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Erni. Silakan Bro Adam berdoa buat firman Tuhan, spirit kita. Oh, udah jadi. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus setia untuk mengadakan spirit morning Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau beri kami kekuatan yang lebih lagi Tuhan, Kau beri kami kasih-Mu Tuhan, Engkau urapi Bu Erni Tuhan yang akan membagikan share firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat daripada-Mu Tuhan turun
kepada Bu Erni Tuhan. Biarkan apa yang Bu Erni pikirkan, apa yang Bu Erni ucapkan, dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suaranya belum dinyalain, Bu? Ya. Udah? Halo? Ya, Shalom. oke. Shalom. Shalom Om Yos, salam Om Adam. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah dibangunkan Tuhan tepat pada waktunya dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Saat ini saya Amin. mau dan hidup tentang membagikan sharing, maksudnya diskusi untuk tentang hidup. Masalahnya sekarang zaman pandemi gini, orang-orang sering khawatir tentang hidup, sedang khawatir tentang hidup. Hidup itu singkat, banyak manusia lupa, banyak manusia nggak sadar bahwa hidup itu singkat. Banyak manusia yang menyia-nyiakan, membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Nggak sadar bahwa waktu tuh terus berjalan. Waktu tuh akhirnya akan tiba di penghujung waktu kita pribadi. Dan ternyata pada saat waktunya itu tiba, kita belum melakukan apa-apa gitu, karena kita sibuk ngurusin hidup orang. Kita hidup menyia-nyiakan hidup dengan menghakimi orang, menilai orang, ih si dia begini ya, ih tuh orang salah tuh gitu, ih tuh orang baper banget ya gitu, ih tuh orang gampang banget tersinggung ya, itu orang munafik ya gitu. Seringkali kita malah sibuk ngurusin orang, bukan sibuk ngurusin diri kita sendiri. Membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang, lupa bahwa kita juga terus-terus belajar. Kita juga sebaiknya ngurusin hidup kita supaya hidup kita lebih berkenan pada Tuhan. Hidup kita ini ternyata hanya seujung nafas. Di Mazmur 103 ayat 15, sebentar. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Yuk mari kita baca. Mazmur 103 ayat 16. Kalau di HP mungkin ayat 15-nya itu ya. Ayat 15-nya ya di HP ya. Oke. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 ya, ini kalau di HP ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenal lagi. Seberapa terkenalnya kita pun, seberapa hebatnya kita pun, seberapa baiknya kita pun, nanti pada saat kita sudah mengembalikan raga ini ke dalam bumi, itu kita pasti suatu saat akan dilupakan. Orang sibuk melanjutkan hidupnya masing-masing, orang sibuk kembali beraktivitas, kembali kepada dunianya masing-masing. Itulah kenapa dikatakan hidup itu singkat. Lalu hidup ini sementara. Hidup nggak selamanya. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah kematian. Ada saatnya kita harus pergi dari dunia ini. Tidak ada yang hidup yang dapat diperpanjang. Memang sih ada Raja Hizkia hidupnya diperpanjang 15 tahun. Tapi pada saatnya ya tetap aja dia harus mati kan. Lalu tidak ada yang hidup dapat diulang. Nggak ada gitu. Mungkin waktu, kesempatan, peristiwa bisa diulang. Tapi pasti beda. Seperti yang tadi bilang, di Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Karena itu, pergunakan hidup. Ingat bahwa hidup itu hanya sementara. Lalu, yang ketiga, hidup itu berharga. Pada saat-saat seperti ini, apa ada orang yang terbebas dari bawah? Oh, gue dokter misalnya. Gue nggak akan kena, gue akan makan vitamin, gue akan minum vitamin, gue akan hidup sehat, gue akan berjemur, gue akan
kaya bisa beli obat, gitu, beli vitamin yang mahal-mahal dong. Nggak ada. Mungkin dia bisa beli obat yang mahal, tapi nggak bisa menjamin bahwa dia tuh bebas dari kematian. Tidak. Mungkin dia bisa beli oksigen, bisa beli oksigen, tapi dia tidak bisa membeli nafas. Bahkan banyak orang-orang kaya yang hidupnya bersih, hidupnya dipenuhi dengan vitamin-vitamin yang mahal, tapi malah dia yang kena. Puji Tuhan kalau dia diberi kesempatan hidup sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkenan, banyak. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup. Walaupun dia bergaul dengan orang-orang yang kena COVID, dia bisa tetap hidup. Karena itu, dia bisa menghargai hidup. Tidak ada manusia yang bisa membeli satu nafas kehidupan sekalipun. Seberapapun kayanya dia, seberapapun salehnya dia, gitu. Tetap Tuhan yang berotoritas pada hidup kita. Apalagi hidup kita yang anak-anak Tuhan, hidup kita berharga. Kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Hidup kita itu berharga karena hidup kita sudah ditebus Tuhan, dibayar lunas. Jadi itu hargailah hidup. Tapi hidup jangan asal hidup. Hidup yang asal-asalan itu hanya hidup jasmani, tapi rohaninya mati. Jadi pada hakikatnya dia tetap mati. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, itu kita sedang sakit. Kalau kita melakukan perbuatan yang melawan Tuhan, itu kita sedang sakit. Dan kalau itu dibiarkan diulang, kita pasti akan menuju kematian rohani. Kematian rohani itu sebenarnya lebih menakutkan loh daripada kematian jasmani. Kenapa? Kita hidup itu hanya ngumpulin dosa gitu, dan kita akan menuai upahnya suatu saat nanti. Karena kita hidup itu bertanggung jawab pada Tuhan. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita pada Tuhan. Dan itu menakutkan. Daripada kita mati jasmani, kalau hidup kita berkenan pada Tuhan, kita justru itu katanya adalah kematian kita adalah berharga di mata Tuhan. Itu adalah keuntungan katanya bagi kita. Tapi kalau kita hidup jasmani tapi mati rohani, menyeramkan, itu sangat menakutkan ya. Lalu yang keempat, hidup itu indah. Saya percaya bahwa hidup kita adalah anugerah. Hidup yang Tuhan beri itu indah. Mungkin ada yang bilang, lo aja kali, hidup gue gak ada indah-indahnya tuh. Masalah lagi. Laki gue gini, istri gue gini, anak gue gini, bos gue begini. Tapi itu salah. Tergantung kita. Kalau Tuhan ngizinin masalah terjadi, itu justru Tuhan kasih kesempatan kita. Saya yakin Om Adam sama Om Yos pasti pernah mendapatkan masalah, dan pada saat ujungnya kita berhasil melewati itu bersama Tuhan, rasanya nikmat banget. Itu saya merasakan banget pada saat diterjang badai, sakit, nggak enak, takut, seperti kayak naik jet coaster gitu kan, takut gitu. Tapi pada saat kita udah sampai ujungnya, aduh, seneng banget, nikmat banget gitu loh. Kadang-kadang saya suka bingung. Saya kalau bingung kalau orang, hidup ini begini. Tapi saya malah merasakan bahwa kalau hidup lempeng aja gitu, maksudnya nggak ada masalah gitu, lempeng aja, ngeboringin banget nggak sih gitu. Semuanya oke, itu nggak ada sensasinya gitu loh. Justru kalau menurut saya masalah itu membuat hidup lebih hidup gitu loh. Bukan maksudnya saya takabur, bukan maksudnya saya sombong gitu, bukan. Tapi kalau kita dapat masalah, tapi kita tetap berpegang pada Tuhan, dan kita pasti akan menang, karena
kita sudah ditakdirkan jadi umat pemenang. Amin. Kalau misalnya kita masih jatuh, belum sampai ujungnya itu, ayo bangun lagi gitu. Kalau kita jatuh lagi, berkali-kali kita jatuh, ayo bangun gitu. Karena kalau kita bangun lagi, kita akan sampai di ujungnya. Kita akan sampai di finish. Kita akan sampai di finish. Karena kita di firman Tuhan dikatakan bahwa hidup kita ini seperti melakukan pertandingan. Kalau kita fokus pada hadiah yang akan kita dapatkan, kita akan fokus. Kita akan fokus dan kita akan sampai di ujungnya sebagai pemenang. Kalau jangan nengok kiri, nengok kanan, itu membuang-buang waktu. Seperti seperti bangsa Israel yang melewati padang gurun itu, mereka nengok kiri kanan. Jadi mereka malah waktunya diperpanjang gitu. Kalau kita fokus pada Tuhan, kita akan menjadi pemenang tepat pada waktu yang Tuhan siapkan, Tuhan izinkan. Lalu kalau ada masalah, itu artinya kita masih hidup. Kalau ada masalah, artinya kita masih ada di dunia ini. Saya garis bawahi masalah yang Tuhan izinkan, bukan masalah yang kita cari-cari. Kalau masalah yang kita cari-cari, ya itu derita lo deh gitu. Masalah adalah kesempatan kita menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sayangnya Tuhan sama kita. Asal kayak tadi kita tetap fokus pada Tuhan. Percaya deh, itu rasanya nikmat banget. Lalu yang terakhir, saya gini, kadang-kadang itu ya namanya manusia ya, pasti ada penilaian. Hidup kita nih tanpa sadar, hidup kita nih diperhatikan loh sama orang-orang. Walaupun kita bukan seleb, bukan YouTuber, tapi percaya deh, hidup kita itu diperhatikan sama orang-orang sekitar kita, dinilai sama orang-orang di sekitar kita. Maka itu kita harus hati-hati, waspada menjaga hidup kita. Karena hidup kita juga berdampak sama keturunan kita. Apapun yang kita lakukan sekarang itu berdampak sama keturunan kita. Makanya hati-hati menyusun hidup kita, menapaki hidup kita. Saya selalu kalau saya sadar nih, saya mau melakukan dosa gitu. Kalau saya sadar maksudnya dosa yang bisa kita hindari. Saya selalu berpikir, jangan, kasihan dong gitu. Anak cucu lo yang melakukan dosa, lo yang menikmati dosa, nanti mereka yang akan merasakan akibatnya gitu. Kalau kita sayang sama keturunan kita, jaga hidup kita, berbuat baik agar mereka nanti akan menuai yang baik. Itu yang jadi pegangan kita. Kalau kita diperhatikan, kan tadi saya bilang, hidup kita itu diperhatikan sama orang-orang sekeliling kita. Mau nggak mau, mereka akan perhatikan kita gitu. Sadar nggak sadar, mereka akan memperhatikan kita. Terus pasti dong ada nyinyiran gitu. Pasti ada orang yang komen yang kadang-kadang, aduh gitu, kok lu lebih tahu hidup gue daripada gue gitu. Kalau kita disakitin atau dijahatin orang, awalnya emang pasti kepikiran, aduh, bener nggak ya? Aduh, sakit hati gitu. Tapi senjata saya adalah pandang terus pada Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja. Kalau kayaknya itu kepikiran banget, saya nyanyi itu ulang. Pandang terus padanya gitu. Saya ulang terus sampai hati saya itu lebih enak. Hati saya itu dapat damai sejahtera. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, damai sejahteramu Tuhan, damai sejahteramu Tuhan. Sekali lagi, hidup ini indah. Jangan biarkan orang-orang mencuri, merusak, mengacaukan hidup kita karena perbuatan mereka. Siapa lo gitu loh. Hidup ini Tuhan udah kasih hidup yang indah buat gue. Kenapa lu mau ngerecokin hidup gue gitu? Kenapa lu mau bikin noda di hidup gue? Siapa lo gitu? Hidup gue bertanggung jawab sama Tuhan, bukan sama manusia, bukan sama lo gitu. Lupain aja. Yang penting kita tidak melakukan dosa, kita tidak melawan kehendak Tuhan. Saya pikirnya gitu. Saya begini, orang bilang, begini. Bodoh amat, siapa lo gitu. Yang penting gue nggak nyalahin perintah Tuhan. Yang penting gue nggak dosa gitu loh. Puji Tuhan itu. Jadi kalau ada yang nggak enak gitu, lupain aja. Saya berusaha keras.
Karena itu memang nggak gampang. Pastilah kita punya kuping, kita punya dengar, kita punya hati, kita punya mata, dan itu akan berdampak ke pikiran kita. Kalau nggak enak-enak itu, saya berusaha keras untuk nggak tinggal lama-lama di zona tidak nyaman itu. Saya berusaha keluar karena sekali lagi hidup yang Tuhan beri itu adalah hidup yang indah. Hidup yang Tuhan beri itu adalah anugerah. Karena itu hargailah hidup yang Tuhan beri dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Kalau tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, soal-soal kecil, kerikil-kerikil kecil, abaikan, hempaskan. Puji Tuhan, cukup segitu aja ya karena durasi. Oke, semua silakan kita berdiskusi, mau ditambahkan, mau dikoreksi silakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa. Amin, luar biasa. Ya, silakan. Jadi Adam. konteksnya di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, berarti yang tadi saya tangkap tuh, memuji Tuhan itu bukan hanya kita berdoa dan menyanyi, tapi kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita juga harus menggambarkan pujian bahwa kepada kita Tuhan. memuji. Ya. Top TOP BGT. Ya, jadi kalau saya bikin catatan di sini, Bu Erni menyampaikan tentang hidup. Ya, sebetulnya ini juga menjadi perenungan saya, dan kenapa saya juga cukup bersemangat ya Bro Adam, karena memang hidup kita ini Tuhan ciptakan kita hidup untuk Dia ya, bukan untuk siapa-siapa. Karena itu pujilah Tuhan dalam segala keadaan apapun. Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, tidak kita pungkiri kita mengalami berbagai peristiwa. Ya, di sini Bu Erni memaparkan secara sederhana bahwa hidup itu singkat, ya, sementara, dan kematian juga adalah fakta. Hidup juga adalah fakta, Bu Erni. Ya, kita hidup sekarang ini adalah fakta, dan fakta kedua adalah kematian. Itu yang saya sampaikan kemarin waktu di kebaktian penghiburan. Ada 2 kali kebaktian penghiburan, minggu kemarin, hari Senin dan juga hari Selasa. Saya sampaikan poin ini, 2 fakta kehidupan. Nanti di next morning spirit mungkin saya sampaikan secara khusus. Ya, di sini Bu Erni juga menyampaikan bahwa hidup tidak dapat diulang. Ya, namun hidup itu adalah berharga, sangat berharga, indah. Karena itu jalanilah, nikmatilah. Ya, kalaupun ada masalah itu tandanya kita masih hidup. Ya, jangan kita punya sikap saya tidak ingin punya masalah. Hari ini saudara, berapa banyak manusia ya punya sikap nggak ingin punya masalah. Ya, padahal justru masalah itulah yang menjadi tanda bahwa kita hidup, karena melewati masalah itu kita didewasakan dan kita semakin memuji Tuhan. Amin, Bro Adam. Amin. Ada lagi, Saya Bro Adam? punya kesaksian nih. Silakan. Dulu saya pernah, ternyata setelah saya pikirkan sekarang, dulu saya pernah mati rohani nih ternyata. Waduh. Terus? Itu waktu kejadian usaha saya itu habis waktu di Bandung gitu. Jadi itu benar-benar tuh kita mau ngapa-ngapain itu ya nggak ada apa-apa gitu, nggak kepikiran apa-apa. Yang ada tuh cuma tidur, bangun, udah. Ada teman ngajak ketemu, iya, tapi nggak dijalanin. Anak saya mau ngajak main, saya marahin. Akhirnya saya suatu hari nangis di situ sama istri saya. Kalau saya tuh semuanya tuh habis, ternyata semua benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Mau makan besok pun benar-benar nggak tahu gitu. Tapi di situ akhirnya istri tuh memang penolong, jadi dia tuh menguatkan saya gitu, bahwa tenang, kita akan bisa ngadepin ini semua. Dan akhirnya di situ saya mulai, roh saya itu kayak mulai plek gitu, nyatu lagi gitu. Dan saya akhirnya berangkat ke Jakarta pada saat itu, waktu awal-awal adanya online transportasi itu, Uber dulu.
Nah, mulai dari situlah akhirnya yang saya rasain sekarang, gila, dulu kok begitu banget gitu. Waktu saya habis bangkrut, usaha saya bener-bener tuh kayaknya tuh kayak orang stres tuh gimana sih, depresi gitu. Anak-anak ajak main pun saya marahin gitu. Dan akhirnya saya sadar, kok saya marahin anak saya, padahal dia kan mau ngajak bapaknya main gitu. Disitulah akhirnya Tuhan itu memang selalu ada buat kita. Amin. Gitu. Saya pernah ngerasa seperti itu tuh. Jadi memang lebih baik kita mati secara jasmani dibandingkan rohani. Karena kalau rohani kita hidup, saya yakin jasmani kita akan terus dapat hidup dibandingkan jasmani kita hidup, rohani kita hidup, otomatis jasmani kita juga nggak akan dapat hidup. Gitu. Luar biasa banget firman Tuhan pagi hari ini, Bu Erni. Terima kasih. Semoga teman-teman yang lain juga dapat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan dari Bu Erni. Itu aja dari saya. Kita akan akhiri, mari kita bersama-sama angkat hati kita. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih buat Bu Erni ya Bapak, buat Bro Adam juga hamba yang bersama-sama pagi hari ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami boleh dibangkitkan batin kami, semangat kami pagi hari ini untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami sampai waktu Tuhan tiba dalam hidup kami secara pribadi. Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan ini bukan suatu kebetulan, tetapi di balik semuanya Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia dan seluruh manusia, bukan hanya orang yang percaya, tapi bahkan orang yang belum percaya pun Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu ingin membawa mereka kepada hadirat-Mu. Karena itu kami berdoa supaya setiap kami yang sudah percaya, kami semakin dibangkitkan, kami semakin berjalan berkenan dalam hadirat-Mu, dan kami juga boleh membawa terang bagi mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan, sehingga kami semua akan sama-sama boleh menikmati kehidupan ini, bukan demi kepentingan diri kami, tapi demi kemuliaan Kristus yang sudah menyatakan dirinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati Bu Ernis keluarga, berkati Bro Adam, berkati hamba, berkati semua yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Dan kami percaya semangat yang baru dari kuasa Roh Kudus dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus turun atas kami, yaitu roh damai sejahtera yang memelihara kami, sehingga tubuh jiwa roh kami tidak bercacat dan bercela sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi beraktivitas. hari ini kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nantikan besok pagi kita bersama lagi, dapatkan spirit setiap pagi di dalam Kristus, bersama di dalam Roh Kudus, bersama Tuhan kita jalani hidup ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Haleluya.